241. Damar mengerutkan kening lalu melirik ke Yasmin. Yasmin mendengus dingin, kemarin aku ditipu oleh Wade. Dia menculikku lalu Damar menolongku. Hari ini aku datang mencari Damar untuk berterima kasih sekalian mengajak makan siang sebagai bentuk terima kasih. Mendengar itu, hati Damar sedikit tergerak. Jawaban Yasmin ini cukup bagus. Dia tidak langsung memberitahu Audrey bahwa Damar adalah Night Watcher Zero atau sejenisnya. Hal ini justru membuat Damar melirik ke arahnya. Jika dia menghalalkan segala cara demi bergabung dengan Night Watcher dan membeberkan semuanya, Damar pasti tidak akan memberikan kesempatan pada wanita ini. Tentu saja, mendengar kata-kata Yasmin, Audrey langsung bisa menelaah informasi yang dia dapatkan. Dia bisa menduga apa yang terjadi kemarin. Audrey dengan bingung bertanya, jadi, kemarin Wade menculikmu lalu Damar menolongmu. Karena itu, Wade dan lainnya dibawa pergi oleh anggota Night Watcher. Setelah mengatakan itu, dia baru menyadari suaranya cukup keras. Dengan segera dia menutup pintu. Yasmin mengerutkan alisnya, kau tahu Damar adalah anggota Night Watcher. Audrey mengangguk, ya, aku sudah tahu dari saat berada di kota LH. Night Watcher memintaku merahasiakannya, jadi aku tidak mengatakannya pada siapapun. Kalau begitu kenapa kau tidak menyuruhnya membawamu bergabung dengan Night Watcher? Bukannya kau sangat ingin bergabung? Tanya Yasmin. Walaupun aku ingin, tapi keluargaku tidak mengizinkan. Aku sudah menyerah, ujar Audrey sambil menaikkan bahu, bagaimana denganmu? Yasmin menggigit bibir sambil menatap ke arah Damar, orang ini tidak mau membawaku ke sana. Lagi pula, setelah aku mengancamnya kemarin, dia membuangku begitu saja di tengah jalan. Audrey melihat ke arah Damar dengan wajah tidak percaya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Itu karena kau terlalu egois. Aku baru saja menolongmu, kau malah mengancamku, Damar mencibir. Yasmin membuang muka lalu berjalan ke arah sofa dan duduk sambil mengangkat kaki. Audrey, kau urus dulu pekerjaanmu. Lalu nanti kita makan siang bersama. Aku traktir. Audrey menganggukkan kepala. Baik. Bro, mendadak dari arah luar pintu, terdengar suara barang yang dilempar ke tanah. Mereka bertiga langsung melihat ke luar pintu. Damar melihat Amela berdiri di sana dikelilingi oleh beberapa orang. Orang-orang itu menunjuk-nunjuk Amela dan terlihat seperti sedang marah. Kau ini bagaimana, sih? Pekerjaan kecil seperti ini saja kau tidak bisa. Namamu Amela, kan? Panggil penanggung jawab Danome Group kemari. Sial sekali aku gara-gara kau. Amela tampak sedikit merasa bimbang, kesalahan dokumen ini ada di pihak kalian. Kenapa kau malah melemparkannya kepadaku? Kesalahan pihak kita. Kalau memang aku yang salah, kenapa kau tidak periksa baik-baik lebih dulu? Saat ini pekerjaan di pabrik semuanya jadi tertunda. Coba bilang, mau bagaimana sekarang? Seorang pria menunjuk-nunjuk Amela lalu berkata, sialan, percuma saja dadamu besar tapi otakmu kosong. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa bekerja sama dengan perusahaan sampah seperti Danome Group. Memangnya kalian cocok bekerja sama dengan kami dari keluarga Wong? Mendengar sampai sana, Damar langsung merasa tidak senang. Dia langsung berdiri dan mendorong pintu berjalan keluar. Minggir. Dia berjalan sampai ke tempat kerumunan sambil mendorong orang-orang yang ada. Dia berdiri di depan Amela, mengerutkan alis sambil bertanya, ada apa ini? Siapa kau? Teriak orang yang memarahi Amela ke arah Damar. Orang itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan kacamata hitam, dengan penampilan yang berlebihan. Siapa kau? Tanya balik Damar. Aku adalah COO perusahaan. Ujar orang itu. Damar melihat pelat nama yang terdapat di dada orang itu. Tulisan, Ivan, tertera di atasnya. Damar dengan tenang menjawab, aku adalah penanggung jawab antara Danome Group dan perusahaan kalian. Jika ada masalah dengan komunikasi antara kita, tinggal didiskusikan saja. Kenapa kau harus membawa sekumpulan orang dan menunjuk-nunjuk seorang gadis? Jadi kau adalah penanggung jawab yang satu lagi. Aku kira kau sudah mati. Sejak bekerja sama, tidak sekalipun aku pernah bertemu denganmu. Ujar orang itu sambil mendengus dingin. Damar semakin mengernyitkan alisnya. Walaupun selama ini dia datang bekerja di studio, tapi umumnya dia tidak memedulikan tentang pekerjaan. Semuanya dia serahkan pada Amela. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk Amela menunjukkan kemampuannya dan belajar mengambil seluruh tanggung jawab. Di sisi lainnya, dia memang tidak memiliki kemampuan di bidang ini.
Makanya hampir sepanjang waktu dia berdiam di kantor Audrey dan hampir tidak berhubungan dengan orang-orang lain. Orang yang bernama Ivan ini berasal dari Departemen Operasional Studio. Dulu juga dia bekerja untuk waktu yang lama di keluarga Wong, termasuk karyawan lama. Kali ini dia dikirim untuk bertanggung jawab untuk operasional perusahaan. Karena masih dalam masa persiapan, sebagai COO pekerjaannya sangat banyak. Makanya dia juga tidak begitu sering ke kantor Audrey, sehingga tidak pernah bertemu dengan Damar. Kau tidak perlu berbicara sekasar itu, kan? Tanya Damar sambil mengerutkan alis. Jadi, sekarang ada masalah apa? Coba kau tanya sendiri sama rekanmu itu, ujar Ivan sambil tersenyum dingin. Damar melihat ke arah Amela lalu bertanya, ada masalah apa? Amela menggigit bibir lalu menjelaskan, ini sama sekali bukan kesalahan kita. Kita bekerja sama dengan mereka dengan dua tujuan, yang pertama adalah untuk investasi, dan yang kedua adalah untuk menghubungi produsen. Dokumen untuk produsen semuanya dibuat oleh mereka, lalu aku bertanggung jawab komunikasi dengan produsen. Minggu lalu aku sudah mendapatkan kontraknya lalu berangkat ke tempat produsen untuk diskusi. Awalnya, hari ini produsen mau datang untuk tanda tangan kontrak, tapi mereka sadar ada masalah dengan kontrak itu. Karena itu mereka tidak jadi datang dan meminta agar kontrak diatur ulang. Karena masalah ini, terjadi penundaan pekerjaan beberapa hari ke depan. Setelah menjelaskan panjang lebar, dia mencibir lalu melanjutkan, kontrak ini dibuat oleh kantor mereka, tapi sekarang malah melemparkan kesalahannya padaku. Yang mengeluarkan kontrak adalah Departemen Hukum. Aku sangat sibuk, mana ada waktu untuk memeriksanya. Jadi langsung kuberikan padamu. Memangnya kau tidak bisa cek sendiri? Tanya Ivan sambil memelototi Amela, kalau kau tidak bisa cek sendiri, untuk apa juga ada kau di sini? Dasar tidak berguna, sama sekali tidak profesional. Sepertinya kau masih belum mengerti satu hal, perusahaan skala kecil seperti Danone Group sama sekali tidak pantas bekerja sama dengan kami. Setelah akhirnya kalian dapat kesempatan untuk bergantung pada kami, kalian malah mengirimkan orang yang tidak profesional kemari. Memangnya Danone Group pernah membuat pakaian? Sial sekali kami harus bekerja sama dengan orang yang tidak profesional. Benar-benar membuat kesal. Kesalahan pekerjaanmu sendiri kenapa malah dilempar pada kami? Maaf saja tapi kami tidak menerimanya. Ujar Damar. Ivan mencibir sambil berkata, terserah kau mau terima atau tidak. Hanya ada dua pilihan, antara terima kesalahan kalian dan selesaikan masalah ini atau kalian menyingkir. Kau kira kami ingin bekerja sama dengan kalian? Kau kira kau ini hebat? Percaya atau tidak, sekarang juga aku bisa meminta Bu Audrey untuk menghentikan kerja sama dengan kalian. Damar merasa senang mendengar itu. Dia melihat Ivan lalu tersenyum, kalau begitu silakan saja temui Audrey. Lihat saja apa benar bisa menghentikan kerja sama atau tidak. Tidak perlu, aku sudah di sini. Di antara kerumunan, Audrey mendadak berbicara. Semua orang bergeser menunjukkan Audrey yang berdiri di belakang. Pembicaraan tadi semuanya sudah didengar oleh Audrey. Karena itu, saat ini wajahnya menunjukkan ekspresi tidak senang. Ivan langsung tercengang melihat Audrey. Dengan cepat dia menyambut Audrey, Bu Audrey, tadi kau juga sudah dengar, kan? Untuk apa kita bekerja dengan perusahaan kecil seperti Danone Group? Kita seharusnya bekerja sama dengan perusahaan yang skala marketnya lebih besar. Skala market Danone Group terlalu kecil, lagi pula mereka juga tidak profesional. Ya, tadi aku sudah dengar semuanya. Dan aku langsung tahu, itu semua adalah kesalahanmu sendiri, ujar Audrey dengan tenang. Ekspresi Ivan sedikit berubah, Bu Audrey, masalahnya adalah saya sangat sibuk. Itu, kau sibuk. Bukankah kau orang yang paling pertama pergi saat pulang kerja? Masih berani-beraninya bilang kau ini sibuk. Ujar Audrey sambil tersenyum dingin, kalau kau merasa kau sangat sibuk, silakan pergi. Aku tinggal mencari orang yang merasa posisi ini tidak sibuk saja. Bersambung. 242. Ivan tercengang. Dia melihat Audrey lalu bertanya, Audrey, aku ini karyawan lama dalam bisnis keluarga Wong. Aku sudah menyelesaikan begitu banyak proyek, orang yang berjasa untuk keluarga kalian. Demi kedua orang penanggung jawab dari Danone Group yang kecil itu, demi investasi dari Danone Group yang tidak seberapa itu, kau mau memecatku. Apa kau sudah gila? Audrey melihat dia dengan tatapan dingin, lalu melihat ke arah Damar, Damar, aku minta maaf. Tolong jangan masukkan dalam hati.
Ivan melihat Audrey yang justru meminta maaf pada Damar, hatinya serasa akan meledak saking marahnya. Pada saat yang sama, Lintang masuk ke dalam ruangan dan melihat keributan yang ada. Dia langsung bertanya, ada apa ini? Ivan melihat Lintang berjalan ke arah mereka, dengan cepat menjawab, Lintang. Coba kau dengar, Audrey berani-beraninya mengusirku hanya demi Danome Group yang kecil itu. Menurutmu, mendengar sampai sana, Lintang mengerutkan alis lalu memerintah, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Damar saat ini bertanggung jawab penuh untuk keamanan Audrey. Kalau Damar pergi dari sini, bagaimana dengan Audrey? Sedangkan dia sangat mengerti orang seperti apa Damar ini. Mendengar Ivan mencari masalah dengan Damar, kepalanya serasa mau meledak. Ivan melihat Lintang dengan ekspresi kesal. Dia terkejut mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Lintang. Sebagai karyawan lama yang mengurus bisnis keluarga Wong, dia tentu tahu posisi Lintang dalam keluarga Wong. Pergi. Lintang sama sekali berbeda dengan Audrey. Dia sama sekali tidak kenal ampun dan langsung berteriak memerintah. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Damar, Damar, tolong jangan dimasukkan dalam hati ya. Tidak masalah, ujar Damar sambil melambaikan tangan tanda tidak masalah. Asalkan masalah kita selesai dengan baik. Amela, kau kembali komunikasi dengan pihak-pihak mereka. Amela menganggukkan kepala dengan patuh. Damar tidak melirik ke arah Ivan dan langsung berjalan ke arah ruangan Audrey. Audrey tidak langsung kembali ke ruangan. Dia mengurus beberapa hal untuk menghukum Ivan. Sedangkan Yasmin berjalan di samping Damar. Setelah memasuki ruangan Audrey, dia melirik tajam ke arah Damar. Dasar, seorang Zero dari Night Watcher yang bermartabat malah mengusik orang-orang biasa seperti itu. Aku tidak peduli kalau kau menganggap aku menjahilinya. Berani-beraninya dia menantangku, ujar Damar sambil mengangkat bahu. Lagi pula aku juga tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan kalau itu kesalahan dia. Yasmin mencibir sambil mengatakan, tapi orang seperti dia memang pantas mendapat perlakuan seperti itu. Dulu, Audrey juga sering cerita tentang dia. Katanya dia terlalu mementingkan senioritas tapi tidak mengerjakan apapun. Setelah mengatakan itu, Yasmin duduk di sofa lagi. Dengan serius melihat ke arah Damar, kau benar-benar tidak mau membawaku bergabung dengan Night Watcher. Saat ini aku sudah berada di tingkat puncak. Aku bisa langsung masuk ke dalam grup kau. Saat waktunya tiba, hentikan, ujar Damar sambil melambaikan tangan. Aku tidak mungkin menjanjikan masalah ini padamu. Lagi pula, tingkat puncak dalam timku sudah ada banyak. Kalau kau bergabung, hanya akan jadi batu sandungan. Yasmin terdiam. Kau jangan menipuku. Aku ini tingkat puncak. Sesuai dengan informasi yang aku ketahui tentang Night Watcher, tingkat puncak tidak banyak. Yasmin menggerutu saking kesalnya, begitu muncul pasti akan langsung direbut oleh grup-grup yang ada. Maaf saja, tapi dalam tim milikku memang sudah banyak, ujar Damar sambil mengangkat bahu. Memang benar, sampai saat ini, orang-orang yang selamat dari tim 11.762 semuanya adalah orang yang kemampuannya di tingkat puncak. Bahkan di antara orang-orang dalam Night Watcher, mereka termasuk orang-orang yang juara. Orang seperti Yasmin yang baru saja memasuki tingkat puncak, sama sekali tidak akan dilihat oleh Damar. Aku tidak percaya sama sekali, ujar Yasmin dengan ekspresi tidak percaya. Damar juga malas menjelaskan padanya. Yasmin melihat wajah Damar yang seperti itu langsung membuang muka dengan ekspresi kesal. Rasanya dongkol, pagi hari berlalu dengan tenang begitu saja. Siang hari, Damar menyapa Amela dan menyuruhnya untuk makan sendiri karena dia tidak bisa menemani. Tentunya saat Amela menanyakan alasannya, dia menjelaskan ada orang yang mau mentraktirnya makan siang. Antara Amela dan Yasmin dan juga Audrey, rasanya ada jarak yang sangat jauh. Mereka orang berada di dua dunia yang berbeda. Jika mengajak mereka makan bersama, sepertinya tidak akan cocok. Setelah keluar dari perusahaan, Yasmin bertanya, mau makan apa? Audrey tersenyum sambil mengatakan, Kak Yasmin, kan mau traktir. Tentu saja harus yang mahal dan cocok dengan identitasmu. Aku sudah memberitahu Om Lintang kita akan lebih lama kembali. Karena itu, kita makan di restoran Three Combination saja. Damar melihat Audrey dengan wajah bingung, restoran Three Combination. Di sana makanannya enak, hampir mirip dengan gedung Glory di kota LH. Restoran ini termasuk restoran paling bagus di kota NJ. Kita harus cepat ke sana, kalau tidak pasti tidak kebagian tempat, ujar Audrey.
Kalau mereka mendengar nona keluarga Wong datang ke sana, memangnya mereka berani membuatmu mengantre? Tanya Yasmin mencibir. Yasmin mengendarai mobil, Damar duduk di kursi belakang sedangkan dua wanita duduk di kursi depan. Yasmin baru saja mengendarai sebentar, Damar tiba-tiba menyadari, sebuah mobil sedang mengikuti mereka di belakang. Mobil mereka keluar dari perusahaan bersamaan. Awalnya Damar tidak memedulikannya, berhubung sekarang sedang waktu makan siang, karyawan lain mungkin keluar dari kantor untuk makan siang di luar. Tapi setelah beberapa menit, dia menyadari mobil itu terus mengikuti mereka, bahkan menjaga jarak yang relatif jauh. Di kursi depan, Audrey dan Yasmin sama sekali tidak menyadarinya. Walaupun mereka berdua bisa sedikit bela diri, tapi mereka tidak pernah mengikuti pelatihan anti pengintaian. Jadi tidak aneh jika mereka tidak menyadarinya. Apakah orang dari Red Lotus berhasil bersembunyi di dalam perusahaan? Dalam hati Damar bertanya-tanya sambil menyentuh hidungnya, begitu juga tidak apa. Jika begini, dia bisa mengurus Saveri dengan lebih mudah. Di waktu yang sama, di belakang mereka, salah satu karyawan dari studio Audrey saat ini sedang mengendarai mobil sambil mengikuti dari belakang mobil Audrey. Kemudian dia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Halo, dengan cepat, dari sisi seberang telepon orang itu terdengar suara balasan. Halo, bos, panggil karyawan itu, Audrey sudah keluar. Lintang saat ini tidak bersamanya. Benarkah? Mendengar kata-kata itu, orang di seberang telepon langsung terlihat senang, lalu dia melanjutkan, tunggu dulu. Sejak Night Watcher memberitahu keluarga Wong, Lintang hampir tidak pernah meninggalkan Audrey sendiri. Bagaimana mungkin tiba-tiba membiarkan dia sendiri? Jangan-jangan ini perangkap, seharusnya bukan, karyawan itu langsung menjawab. Saat ini orang yang bersamanya adalah putri dari keluarga Limantoro, Yasmin Limantoro. Dia cukup terkenal di kota NJ dan seorang tingkat puncak. Selain Yasmin, ada satu orang lagi, orang yang bekerja sama dengan Audrey. Orang itu sepertinya hanya orang biasa, karyawan dari Danome Group. Karyawan biasa, tanya orang seberang telepon, entah kenapa dia terlihat cukup bersemangat, kau yakin? Harusnya, karyawan itu menekankan, baik. Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Saat dia tidak bersama dengan Lintang adalah kesempatan yang bagus. Kau tetap ikuti mereka, lihat mereka pergi kemana. Sekalian berikan alamatnya padaku. Aku akan segera mengumpulkan orang-orang. Ujar orang di seberang telepon. Di saat yang sama, di sisi mereka, Damar sedang menunjukkan senyum penuh arti. Di tangannya dia sedang mengirim pesan ke Lilia dengan cepat. Sepertinya Red Lotus dan Black Code akan bergerak sekarang untuk mengincar Audrey, isi pesan Damar pada Lilia. Aku, Audrey, dan Yasmin sekarang sedang menuju restoran Tri Combination. Yasmin bilang mau mentraktir kami makan siang bersama. Lilia dengan cepat membalas, sekarang. Kau yakin mereka akan bertindak siang hari? Tidak yakin, balas Damar, karena itu tidak perlu terlalu bertindak gegabah. Kalau benar mereka bergerak di siang hari seperti ini, jumlah orang yang bisa datang tidak akan banyak. Kemungkinan hanya beberapa petarung tingkat puncak. Ada kemungkinan juga Saveri akan datang. Begini saja, kau bawa Talia, kalian datang berdua. Kalian juga makan di restoran Tri Combination saja. Kalau Saveri benar datang, dengan kekuatan kita bertiga, mengalahkan dia sama sekali bukan masalah. Lilia setuju lalu membalas, baiklah. Aku dan Talia akan segera datang. Di saat Damar sibuk mengirim pesan, Audrey yang duduk di kursi pengemudi depan tidak dapat menahan diri dan menoleh ke belakang sambil bertanya, Damar, kau sedang apa? Kenapa tidak berbicara sama sekali? Kau sedang mengirim pesan untuk wanita mana lagi? Astaga, nona satu ini. Sama sekali tidak merasakan datangnya bahaya. Damar tersenyum, tidak apa. Aku bosan jadi mengecek ponselku sebentar. Tatapan matanya melihat ke kaca spion depan untuk melihat posisi mobil yang mengikuti mereka di belakang. Mobil itu mengikuti mereka sepanjang waktu, membuntuti dengan erat. Bersambung. 243. Di kota NJ, restoran Tri Combination adalah restoran yang paling bagus dan tidak ada tandingannya. Tapi harganya sama sekali tidak keterlaluan seperti restoran kelas atas kebanyakan. Tentu saja harganya lebih tinggi dari restoran biasa, tapi tidak semahal gedung Glory yang bisa sampai 100 jutaan. Tentu saja, kalau mau makan sebanyak itu tetap saja bisa. Ditambah, rasa makanannya juga enak.
Keluarga dengan pendapatan menengah juga bisa menikmati makanan di restoran Three Combination. Jadi, bisa dibilang bisnis restoran ini sangat bagus. Sedangkan, pemilik restoran Three Combination adalah orang yang aneh. Dia tidak pernah menomorsatukan anak orang kaya. Tidak peduli berasal dari keluarga mana, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, selama ingin makan di restorannya, semuanya harus mengantre. Lagi pula restoran Three Combination tidak memiliki sistem kelas. Setelah sampai, kita bisa memilih makan di lantai manapun. Restoran ini juga tidak ada ruangan khusus, hanya kursi biasa. Tentu saja, pemandangan sekitar sangatlah bagus. Damar mendengar penjelasan Audrey tentang restoran Three Combination sambil mengangguk-anggukkan kepala. Dengan senang dia berkata, mendengar cerita kalian, aku jadi ingin bertemu dan kenalan dengan pemiliknya. Dia orang yang tidak takut pada kekuasaan. Audrey tersenyum, pemilik restoran itu adalah koki mereka sendiri. Hanya saja hanya sedikit orang yang pernah bertemu dengan dia. Itu biasa saja, ujar Damar dengan sedikit terkejut. Sudah mau sampai, ujar Audrey. Makanan di sini rasanya tidak kalah dari Gedung Glory. Hanya saja, dengar-dengar baru-baru ini ada datang satu koki baru yang merupakan murid dari pemilik restoran Three Combination. Koki baru itu mendapat julukan koki terbaik. Selama percakapan, mobil mereka perlahan berhenti di daerah pinggiran kota. Damar turun dari mobil, pura-pura sedang meregangkan pinggang sambil melirik ke belakang. Yang membuatnya terkejut adalah, mobil yang dari tadi mengikuti mereka, sekarang justru melaju terus melewati samping Damar. Mobil itu sepertinya tidak berniat untuk berhenti. Tatapan Damar sedikit bergerak, dalam hati dia bertanya, jangan-jangan hanya kebetulan sejalan. Apa aku berpikir terlalu berlebihan? Dia mengerutkan alisnya. Tentu saja dia tidak langsung merasa tenang. Dia juga tidak langsung menghubungi Lilia dan mencegah mereka datang. Akting seperti ini sudah biasa terjadi saat pengintaian. Ternyata kita memang datang terlambat. Mendadak Yasmin berbicara. Sambil tersenyum pahit dia mengatakan, aduh, pemilik restoran Three Combination ini memang aneh sekali. Kenapa dia tidak mengizinkan kita untuk memesan tempat dahulu, sih? Damar melihat ke arah depan. Dia baru menyadari bangunan restoran Three Combination ini tidak seperti bayangannya. Di depan restoran Three Combination, terdapat sebuah lahan terbuka. Saat ini di lahan itu, ada banyak orang yang sedang mengantre masuk. Bisnis restoran ini cukup bagus juga, ujar Damar sambil menyentuh hidungnya. Tidak ada pilihan lain. Kita tunggu saja. Semoga orang-orang di dalam makan dengan cepat, ujar Yasmin sambil berjalan ke arah depan dan mengambil nomor antrean. Kemudian mereka berjalan ke lahan terbuka dan duduk di atas kursi kosong sambil menunggu. Di dalam restoran Three Combination, dapat terlihat orang lalu lalang dan penuh sesak. Damar juga duduk dengan tenang. Hanya saja tatapannya terus melihat ke arah jalanan untuk memastikan apakah mobil yang mengikuti mereka kembali. Tapi yang membuat dia kaget adalah, mobil itu sama sekali tidak kembali. Setelah menunggu sebentar, Damar melihat mobil Lilia berhenti tidak jauh dari mereka. Lilia dan Talia turun dari mobil dan mengambil nomor antrean. Di saat itu mereka juga menyadari Damar tapi hanya menatap dengan dingin. Tatapan mereka terhenti di Yasmin sejenak lalu kemudian mereka duduk menunggu di seberang Damar. Kedua orang itu seakan tidak mengenal Damar, mengobrol dengan asik. Orang itu bukannya temanmu yang kita temui di garasi itu? Audrey langsung bertanya saat melihat Lilia. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dulu saat Audrey pertama kali diserang di kota LH, dia sudah pernah bertemu dengan Lilia. Bagaimana kalau kita mengajak mereka makan bersama? Tanya Audrey. Jangan katakan apapun. Sepertinya mereka sedang menjalankan tugas, ujar Damar pura-pura mengalihkan perhatian Audrey. Mendengar kata-kata itu, Audrey langsung menutup mulutnya. Lalu dengan suara kecil, tidak akan bahaya, kan? Mereka semua orang yang hebat. Tidak perlu pedulikan mereka, ujar Damar sambil tersenyum. Lalu melanjutkan, masih harus menunggu berapa lama ya? Damar duduk berhadap-hadapan dengan Lilia. 4 wanita berparas cantik duduk di sini, secara alami sangat menarik perhatian dan membuat orang-orang melirik ke arah mereka. Di saat yang sama, para lelaki yang menunggu di sana berbisik-bisik dengan suara keras. Pada saat itu, tidak jauh dari mereka, seorang pria yang mengenakan pakaian trendy dan sedikit tampan berdiri dari kursinya. Orang-orang di sekitarnya bersiul menyemangati ke arahnya. Pria itu tersenyum lalu mengeluarkan ponselnya.
Dia berjalan ke arah Lilia dan Thalia lalu berhenti di depan mereka. Dia menunjukkan senyum yang dianggap menawan dan bertanya, "Wanita cantik, apa kau tahu bagian mana dari tubuhku yang paling membuatku puas?" Audrey dan Yasmin yang berada di samping Damar tercengang. Sedangkan di seberang, Lilia sama sekali tidak terlihat peduli dengan pria itu. Dia melirik sejenak lalu membalikkan badan. Pria itu berjalan ke depan Lilia, sambil tertawa dia mengatakan, "Aku paling puas dengan mataku. Tentu saja karena kau tinggal di dalam mataku." Jijik. Mendengar kata-kata itu, bulu kuduk Damar bergidik. Benar-benar kata-kata jadul yang membuat orang merinding. Mendengar kata-kata itu, Thalia melirik pria itu sejenak. "Karena itu, wanita cantik, boleh aku minta nomormu?" Tanya pria itu dengan percaya diri. Lilia mendengar itu dan langsung melirik tajam ke arah pria itu. Melihat pria itu dari atas sampai bawah, dengan dingin menjawab, "Menyingkir." Wajah pria itu langsung kaku. Lalu dengan suara rendah dia mengatakan, "Wanita cantik, teman-temanku di sana sudah ribut-ribut. Kalau kau tidak memberi nomormu padaku, aku akan sangat malu. Kau tidak mengerti kata-kata manusia. Jangan membuat orang merasa jijik. Cepat pergi." Lilia dengan dingin menjawab. Haha, orang di sekitar tanpa sadar tertawa. Damar juga ikut tertawa. Wajah pria itu terlihat merah saking malu. Dengan perlahan dia berjalan mundur lalu berlari ke arah teman-temannya. Di saat wajah mereka dihias dengan senyuman, suatu suara mendadak terdengar, "Yasmin, Audrey, ternyata kalian juga datang kemari." Mendengar suara itu, Damar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah orang itu. Tak disangka dia melihat orang yang dia kenal. Tidak jauh dari mereka, 3 orang datang berjalan ke arah mereka. Salah satu dari orang itu adalah Leslie Ismail, orang yang melakukan siaran langsung pada saat acara ulang tahun Audrey. Selain orang itu, 2 orang yang lain terlihat masih muda. Orang yang berada di tengah terlihat seumuran dengan Damar. Sedangkan yang satu lagi adalah pria gemuk besar, setidaknya ada 100 kg. Hanya saja dia cukup tinggi dan sama sekali tidak terlihat mengerikan. Orang yang memanggil Audrey dan Yasmin tadi adalah orang yang berada di tengah. Meskipun dia memanggil Audrey, tapi pandangannya tertuju pada Yasmin. "Yasmin, setiap hari aku mengajakmu untuk makan bersama tapi kau selalu menolakku. Sekarang kau malah datang sendiri ke restoran Three Combination," ujar pria di tengah sambil tersenyum, "karena kita sudah bertemu, bagaimana kalau kita makan bersama?" "Aku traktir." "Tidak perlu. Hari ini aku datang untuk mentraktir teman-temanku," ujar Yasmin sambil melirik ke arah pria itu dengan tatapan kesal. "Mentraktir teman makan? Kau mentraktir Audrey?" tanya pria itu. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Damar. Tatapan sedingin es muncul di bola matanya sambil berkata, "Atau mentraktir orang ini?" Yasmin dengan tenang menjawab, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Terserah aku mau traktir siapa. Menjauhlah dariku." Di saat itu, Leslie melihat ke arah Damar, ekspresinya terlihat tidak senang. "Kak Daniel, orang ini adalah Damar, dia berasal dari kota LH. Dulu waktu di kota LH, ada sedikit masalah di antara kita." Setelah mengatakan itu, Leslie tersenyum dingin, "Damar, perkenalkan, orang yang berada di depanmu saat ini adalah Daniel Bhaskara, pewaris utama keluarga Bhaskara." Damar sedikit terkejut. Pemuda yang berada di depannya ini ternyata adalah pewaris masa depan keluarga Bhaskara. Daniel tidak memedulikan kata-kata Leslie. Dia dengan santai duduk di samping Damar lalu meletakkan tangannya di bahu Damar dan memberi tekanan. Damar mengernyitkan alisnya. Keluarga Bhaskara merupakan keluarga seni bela diri kuno. Karena merupakan keluarga yang pernah memunculkan orang dengan tingkat dewa, sangat normal bagi anak-anak dalam keluarga Bhaskara untuk berlatih seni bela diri. "Kawan." Daniel duduk di sebelah Damar, pelan-pelan menekan Damar, "Apa hubunganmu dengan Yasmin?" "Hubunganku dan dia tidak ada hubungannya denganmu." Yasmin melirik Daniel dengan tatapan jijik, lalu berkata, "Daniel, singkirkan tanganmu dari Damar. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu." Setelah mengatakan itu, Yasmin langsung berdiri. Melihat Yasmin berusaha melindungi Damar, Daniel langsung mengerutkan alisnya. Tapi dia terlihat tidak ingin melawan Yasmin. Dia mengerutkan keningnya lalu melepaskan tangannya dari Damar. Sambil melihat ke arah Damar, dia mengatakan, "Kau Damar, kan? Ingat namaku baik-baik. Namaku Daniel Bhaskara." Bersambung. 244. Camkan baik-baik, namaku Daniel Bhaskara.
Daniel menepuk pundak Damar, wajahnya menunjukkan senyum penuh arti. Tapi tatapan matanya menunjukkan ancaman dan terasa dingin. Yasmin mendengus dingin, Daniel, jangan anggap dirimu hebat. Bagiku kau itu bukan siapa-siapa. Daniel melihat ke arah Yasmin lalu tersenyum, aku sudah memberitahu ayah dan ibuku. Besok kita akan mengunjungi kakek Limantoro untuk lamaran pernikahan. Kakekku pasti akan langsung mematahkan kakimu. Yasmin langsung menggertak. Daniel juga tidak marah pada Yasmin. Dia melihat Damar dengan tatapan dingin. Setelah itu dia mengambil nomor antrian lalu berjalan ke tempat yang jauh dari Damar kemudian duduk di kursi kosong yang ada. Setelah duduk, dia melihat ke arah Leslie lalu bertanya, apa latar belakang dari si Damar itu? Dia bertemu dengan Audrey di kota LH, sepertinya dikenalkan oleh Lisa. Tapi aku tidak tahu bagaimana dia bisa kenal dengan Lisa, ujar Leslie. Aku sudah pernah memeriksa latar belakang orang itu. Dia dulu pembuat onar di kota LH. Dia adalah anak keluarga Ardiansyah yang cukup terkenal di kota LH. Setelah itu katanya dia dijebak oleh Ridwan Ardiansyah dan menghabiskan waktu 9 tahun di penjara. Kemudian dia ditolong oleh Binar lalu dipakai Binar sebagai bidak untuk melawan keluarga Ardiansyah. Kalau begitu dia bekerja di tempat Binar? Tanya Daniel. Sebelumnya memang begitu, kalau tidak salah sebagai asisten Binar. Dulu saat masih di kota LH, aku berniat untuk balas dendam padanya. Waktu itu, aku pernah membuat keributan di internet, kan? Itu semua karena dia. Dan juga kemampuan minum dia sangat mengerikan. Aku sama sekali tidak bisa mengalahkannya, ujar Leslie dengan ekspresi marah. Ketika mendengar itu, Daniel memperlihatkan ekspresi terkejut. Untuk hal-hal yang terjadi setelah dia datang ke kota NJ, aku tidak tahu apa-apa. Tentu saja aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa kenal dengan Yasmin, ujar Leslie menjelaskan. Tapi kemampuan dia untuk menggait wanita juga hebat. Dari Lisa Tanjaya, Audrey Wong, lalu bahkan Yasmin Limantoro. Bisa-bisanya semuanya ingin mentraktir dia makan. Wajah Daniel mendadak suram. Sambil mendengus, dia mengatakan, baiklah. Aku sudah mengerti. Apa dia kaya? Punya banyak uang? Tanya Daniel mendadak. Setahuku uangnya tidak seberapa banyak. Tapi kemungkinan dia mendapat banyak keuntungan selama dia menjadi pion Binar, ujar Leslie sambil menerka. Daniel menyentuh dagunya. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, oke. Sementara dia sedang berada di kota NJ, aku akan mengajaknya bermain sebentar. Walaupun jarak mereka agak jauh, tapi telinga Damar dapat menangkap semua isi pembicaraan mereka. Di saat yang sama, Damar melihat mulut Lilia sedikit bergerak seperti sedang mengatakan sesuatu. Kemudian Lilia berbisik dengan suara dingin, wah, kemampuan menggait wanitamu ternyata sangat hebat ya, Damar. Luar biasa. Damar tercengang mendengar itu tapi saat ini dia duduk di antara Audrey dan Yasmin. Sama sekali tidak bisa membela diri. Dia terpaksa diam menunggu sambil tersenyum pahit. Nomor 67 silakan masuk. Tidak berapa lama, tiba-tiba suara yang mirip dengan siaran tertangkap oleh telinga mereka. Audrey melihat nomor antrian yang dia pegang, itu nomor kita. Ayo, Damar mengangguk lalu tersenyum ke arah Lilia. Setelah itu dia mengikuti Audrey memasuki restoran. Di saat mereka masuk ke dalam restoran, di sisi lain, di jalan raya, sebuah bayangan orang berjalan ke lahan terbuka tempat menunggu restoran Tri Combination. Orang itu mengambil nomor antrian lalu mengeluarkan ponsel, dengan tenang mengatakan, bos, mereka sudah masuk ke dalam restoran Tri Combination. Ketika mengatakan itu, orang itu duduk di kursi yang tadi diduduki oleh Damar dan lainnya. Tapi dia tidak tahu, di seberangnya saat ini, Lilia dan Talia mendengar dengan jelas kata-katanya. Kedua wanita itu perlahan menunjukkan senyuman kecil. Di sisi lain, Damar, Audrey, dan Yasmin dibawa ke lantai 3. Setelah pelayan mempersilakan mereka duduk, Audrey langsung mengatakan, aku mau minuman yang paling mahal. Yasmin tersenyum sambil mengatakan, aku mengemudi jadi tidak bisa minum minuman alkohol. Kalau kalian mau minum, kalian bisa minum sedikit. Sore hari nanti masih harus bekerja, lain kali saja. Ujar Damar sambil tersenyum tipis. Setelah memesan menu yang mereka inginkan, Damar melihat ke Audrey sambil bertanya, tadi si Daniel itu benar berasal dari keluarga Baskara. Ya, salah satu penerus keluarga Baskara, ujar Audrey. Mengesampingkan tentang karakternya, dia memang punya kemampuan yang cukup hebat. Sekarang dia sudah memegang beberapa bisnis keluarga Baskara.
Bisa dibilang, tidak ada yang bisa menjadi saingannya dalam keluarga Baskara. Karakternya bermasalah, tanya Damar. Bagaimana ia cara menjelaskannya? Perlahan wajah Audrey menjadi memerah. Pokoknya sifatnya sangat buruk, buruk sampai ke intinya. Sifatnya itu sudah terkenal di seluruh kota NJ. Hanya saja karena sifatnya tidak cocok dengan kakakku, makanya mereka tidak pernah bersama. Pantas saja kakek Limantoro tidak setuju Yasmin bersamanya, ujar Damar sambil tertawa. Walaupun sifatnya tidak buruk, aku juga tidak akan tertarik padanya. Ujar Yasmin sambil mendengus dingin. Aku tidak suka orang yang lebih lemah dariku. Audrey berkata dengan riang, jadi, karena Damar lebih hebat darimu makanya kau sekarang mentraktir dia makan. Sembarangan. Wajah Yasmin memerah dan langsung menjelaskan, jangan sembarangan bicara. Saat mereka asyik berbincang, ponsel Damar bergetar berkali-kali. Dia mengeluarkan ponsel lalu melihat layar. Pesan baru dari Lilia. Sepertinya mereka benar akan bergerak sekarang. Hati-hatilah. Pastikan keamanan Audrey dengan baik. Damar perlahan memasukkan ponselnya ke dalam kantong celana. Ujung mulutnya sedikit terangkat. Sebenarnya dia tidak begitu senang menjadi seorang pengawal. Karena ruang bergerak yang terlalu dikekang. Selama mereka asyik bercakap-cakap, perlahan makanan pesanan mereka datang. Setelah makan sejenak, Damar merasa sedikit terharu. Tidak bisa dipungkiri, restoran ini menjadi restoran paling bagus di kota NJ bukanlah sesuatu yang aneh. Rasa dari setiap menu makanan mereka benar-benar hebat. Tidak kalah hebat dari gedung Glory yang pernah dia kunjungi, dan juga harganya lebih murah. Tentu saja, harus juga memperhatikan pasar yang dituju oleh kedua restoran ini. Restoran Tri Combination ini mengambil jalur yang lebih mendekatkan diri dengan masyarakat menengah ke atas. Saat sedang makan, suasana sangat tenang. Setelah makan, Yasmin menuju kasir dan membayar sesuai dengan janjinya untuk mentraktir. Setelah itu mereka bertiga turun dari lantai 3. Damar menyentuh hidungnya, lalu berkata, aku saja yang mengemudi. Yasmin agak terkejut karena mendadak Damar ingin mengemudi. Tapi dia juga tidak berpikir terlalu jauh dan langsung melemparkan kunci mobil pada Damar. Restoran Tri Combination terletak di daerah pinggiran kota NJ, jaraknya dari pusat kota cukup jauh. Saat ini, di perjalanan dari restoran ke studio Audrey, terdapat area yang relatif kosong dan tidak ada banyak orang yang melewati daerah itu. Tentu saja, jalan ini tidak banyak dilewati oleh mobil-mobil lain. Di pertigaan, di sisi jalan yang kosong, berhenti sebuah mobil truk yang sangat besar. Truk itu penuh dengan barang berat. Di samping truk itu, Saveri sedang memerintah seseorang, nanti kau mengendarai truk ini dan memaksa mobil itu berhenti. Mengerti? Baik, orang yang berada di samping Saveri menjawab. Saveri menghela napas panjang. Kemudian dia berlari ke jalan raya, menuju mobil yang berhenti di sisi jalan. Dalam mobil ini, orang asing dengan rambut pirang duduk dengan santai. Orang ini adalah Fruit Dempsey. Melihat Saveri berjalan memasuki mobil, Fruit mengernyitkan alisnya, seharusnya tidak perlu sampai berlebihan seperti itu, bukan? Kalian dari Black Code, Red Lotus, dan ditambah dengan keluarga Dempsey, sudah ada 20 petarung tingkat puncak. Demi menangkap seorang Audrey saja, ini sudah keterlaluan. Sekarang ini sedang siang hari. Ujar Saveri sambil menghela napas, lagi pula ini juga bisa saja perangkap yang dibuat oleh Night Watcher. Bukannya kau sudah memeriksanya? Selain Audrey dan Yasmin, yang satu lagi hanya orang biasa, ujar Fruit. Kalian dari Night Watcher bukannya sangat suka berbaur dengan orang biasa dan berpura-pura sebagai orang biasa. Saveri mendengus dingin ke arah Fruit, kita harus persiapkan semuanya dengan baik. Kalau orang itu adalah Guntur, siap-siap saja mati. Dengan persiapan seperti ini, walaupun orang itu adalah Guntur, dia juga akan menyerah. Ujar Fruit. Eden juga masih duduk di belakang dan menunggu. Saveri mengangguk, Eden tidak akan bergerak. Dia hanya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau kita berhasil menangkap Audrey. Saat ini yang terpenting adalah apa kita bisa berhasil menangkap dia dan orang keluarga Wong. Fruit mengangguk, aku mengerti. Tapi aku bilang terlebih dahulu, kalau ini memang perangkap dari Night Watcher, kami tidak akan bergerak. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, bagaimana dengan wanita yang dari keluarga Limantoro itu? Bukannya Abraham itu? Tatapan Saveri perlahan berubah, kita culik juga. Kalau bisa membawa Abraham juga,
itu akan lebih baik lagi bagi kita. Nanti kalau kau melihat ada kesempatan, langsung saja bergerak. Aku akan diskusi dengan Eden terlebih dahulu. Savery menghela napas panjang. Bersambung. 245. Setelah memperingati Fruit beberapa hal, Savery berjalan menuju ke belakang. Di sana, Eden sedang berdiri sendirian. Di tangannya dia tetap memegang setumpuk kartu remi seperti yang biasa dia lakukan. Hanya saja, kali ini dia memegangnya di tangan kanan. Dia menggerakkan tangan kanannya dan dengan satu tangan memainkan kartu-kartu itu. Tangan kirinya sedang memegang sebatang rokok. Dia berdiri di tengah jalan dan di sebelahnya terdapat lahan yang besar. Savery berjalan ke arahnya kemudian berdiri di sampingnya. Sambil tersenyum dia mengajak Eden berbicara, "Eden, kau lihat saja. Kali ini kita pasti akan berhasil menangkap Audrey. Setelah itu kepala keluarga Wong pasti akan memberikan tulang itu pada kita." Eden mengisap rokoknya kemudian perlahan mengembuskannya. Dengan tenang dia melihat Savery sejenak, "Semoga benar seperti apa yang kau harapkan. Jangan nanti kau sendiri yang sial dan harus membayarnya dengan nyawamu sendiri." Tidak mungkin, ujar Savery sambil tersenyum senang. "Kalau ini perangkap dari Night Watcher, aku juga cukup yakin bisa menjalankan rencanaku. Lagi pula, bukankah ada kau di sini? Walaupun kita bekerja sama demi mendapatkan tulang itu, tapi aku percaya, saat kritis, kau pasti akan mengambil tindakan." Eden tidak mengatakan apapun. Dia lanjut mengisap rokok sambil berdiri tegak. Savery tersenyum senang, "Kalau begitu, aku akan memeriksa situasi terlebih dahulu." Di saat yang sama, dia menekan tombol pada earphone yang dia pakai. Jalan ini adalah satu-satunya jalan yang pasti mereka lewati. Ingat baik-baik nomor mobil mereka dan beritahu kalau waktunya sudah pasti. Baik, ... Seiring waktu berlalu, Damar mengendarai mobil Yasmin, mengemudi secara perlahan di jalan raya. Di belakangnya, Yasmin dan Audrey sedang mengobrol dengan asyik. Tentu saja, mereka sedang membahas hal yang tidak dapat diikuti oleh Damar. Bahan pembicaraan mereka berdua tentang kosmetik dan alat perawatan tubuh. Damar sama sekali tidak mengerti tentang itu. Dari restoran Tri Combination sampai kota NJ, ada jalur yang tidak sering dilewati orang-orang. Damar menerka-nerka, jika mereka memang mau bergerak sekarang, tempat itu adalah pilihan terbaik dan yang paling cocok. Karena itu mereka pasti akan memilih menyerang di jalur itu. Saat masih mengemudi, Damar perlahan berkata, "Pakai sabuk pengaman kalian." Yasmin dan Audrey tercengang. Yasmin dengan cepat menjawab, "Kita duduk di kursi belakang, untuk apa pakai sabuk pengaman?" Ekspresi Damar sedikit berubah, dengan tenang menjawab, "Nanti akan ada bahaya yang datang." Mendengar itu, Yasmin dan Audrey langsung mengerutkan alisnya. Audrey bertanya dengan nada bingung, "Apa maksudmu? Ada bahaya apa? Sejak kita keluar dari perusahaan ada sebuah mobil yang terus mengikuti kita di belakang. Terus mengikuti sampai kita turun di restoran Tri Combination." "Apa?" teriak Yasmin kaget, "Ini, apa yang sedang terjadi saat ini?" Audrey menghela napas, melihat ke arah Yasmin, "Kak Yasmin, sebenarnya ada satu hal yang kusembunyikan darimu. Aku adalah target dua organisasi pembunuh Red Lotus dan Black Code. Mereka mau membunuhmu," tanya Yasmin. "Bukan, sepertinya mereka hanya ingin menculikku," ujar Audrey sambil mencibir. "Jadi, mereka akan bergerak sekarang?" tanya Yasmin ke arah Damar. Dia mengerutkan kening, "Kalau kau sudah menyadarinya dari tadi, kenapa kau tidak beritahu lebih awal? Setiap hari hidup digantung seperti itu terus sama sekali tidak menarik. Aku sengaja berpura-pura tidak sadar, tentu saja untuk langsung menyelesaikan masalah ini dengan cepat," ujar Damar dengan tenang. "Jadi, kau berada di sisi Audrey sebenarnya untuk menjalankan tugas menjaga keamanan Audrey?" tanya Yasmin. "Anggap saja begitu. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Pakai sabuk pengaman kalian baik-baik. Kemungkinan besar mereka akan menggunakan truk besar untuk menabrak kita," ujar Damar sambil menyeringai. Ekspresi Yasmin dan Audrey berubah kaget dan juga terlihat takut. Yasmin menggertakkan giginya sambil memasang sabuk pengaman. "Damar, ini terlalu berisiko. Kalau mereka mengumpulkan orang untuk menyergap kita, bagaimana kau bisa memastikan keamanan Audrey? Walaupun kau sekarang berada di tingkat dewa, tapi kalau mereka membawa petarung-petarung hebat dan mengepung kita, kau juga tidak akan bisa menjamin keamanannya. Aku punya rencanaku sendiri.
Kali ini aku ingin menyelesaikan masalah ini sekaligus. Jika kita tidak membalas mereka dan memberi rasa sakit pada mereka, mereka akan kembali terus-menerus mengganggu Audrey selamanya, ujar Damar. Sedangkan di belakang, ekspresi Audrey terus-terusan berubah. Audrey baru saja memasang sabuk pengaman, lalu mendengar percakapan antara Yasmin dan Damar, membuat dia langsung tercengang. Dia melihat ke arah Damar, kau tingkat dewa. Audrey selama ini menganggap Damar sebagai petarung tingkat puncak. Tapi walaupun begitu, sampai batas tertentu dia cukup mengagumi Damar. Tapi sekarang, Yasmin mendadak memberitahunya, ternyata Damar adalah petarung tingkat dewa. Hal ini tentu membuat dia bimbang dan tidak tenang. Audrey mengingat dulu Damar pernah memberitahunya kalau dia adalah Zero dari Night Watcher. Ternyata itu benar. Dia merasa kepalanya serasa akan meledak. Tingkat dewa. Masih semuda ini dan sudah mencapai tingkat dewa, sama sekali tidak pernah terdengar dalam sejarah bela diri manapun. Nanti kau lindungi Audrey baik-baik. Masalah yang lain serahkan saja padaku, ujar Damar dengan tenang. Di saat yang sama, mobil perlahan melaju. Di belakang mereka, Lilia dan Thalia perlahan mengikuti mereka. Menjaga jarak sekitar 20 meter. Tidak lama kemudian, Damar melihat ada pertigaan di depan mereka. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan perlahan dia melaju menuju persimpangan itu. Pada saat yang sama, Saveri yang sedang berdiri di mulut persimpangan tiga arah langsung menyadari kedatangan Damar dan lainnya. Dia langsung berteriak, keluar. Pengemudi truk besar yang berisi muatan tadi langsung menginjak pedal gas. Truk itu keluar dengan cepat dari salah satu persimpangan menuju ke jalur utama. Damar mengendarai mobil tepat sampai persimpangan, sambil melihat truk itu keluar dengan cepat. Dia sudah bersiap-siap sejak tadi. Dia memutar kemudi lalu menginjak rem. Detik itu juga, mobil langsung berbelok 90 derajat dan bagian depan mobil berhadapan dengan mulut persimpangan. Truk besar itu melaju lurus. Bam! Damar tidak menginjak rem, dengan kecepatan penuh dia membanting mobil dan langsung menabrak sisi jalan yang berlawanan. Beruntungnya, mobil lain yang berada di belakang melihat kejadian itu dan langsung menginjak rem sehingga tidak menimbulkan kecelakaan besar. Dari depan, wajah Saveri tiba-tiba berubah. Oh, dia bisa menyadarinya dan langsung bereaksi. Tapi dia juga tidak menunggu lama, dengan suara rendah dia langsung memerintah, lakukan. Shoot! Di saat yang sama, dari kedua sisi, sekitar 10 orang yang merupakan petarung tingkat puncak berlari menuju mobil Damar. Kecepatan lari mereka sangat cepat. Karena rem mendadak dan tiba-tiba berbelok, posisi duduk kedua wanita di kursi belakang bergeser cukup banyak. Mereka kelihatan gelisah. Tapi Damar menjilat bibir lalu mengatakan, pegangan yang erat. Detik berikutnya, kaki Damar langsung menginjak pedal gas. Mobil Yasmin sudah pasti mobil mewah yang sangat bagus. Kecepatan menyalakan mesinnya sangat cepat. Begitu Damar menginjak pedal gas, mobil langsung menyala. Dia langsung mengendarai mobil memasuki pertigaan. Tentu saja orang-orang yang bermaksud mengepung mereka langsung gagal menangkap mereka. Respons yang bagus. Saveri menjilat lidah lalu memerintah, kejar. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, tapi orang yang mengepung mereka semuanya adalah pembunuh tingkat puncak dan petarung tingkat puncak. Tentu saja kecepatan mereka dalam bereaksi juga cepat. Mendengar perintah Saveri, mereka langsung mengejar dengan cepat. Damar melihat dari kaca spion. Sekitar puluhan orang datang mengejar. Ujung mulutnya naik saking senangnya. Di saat yang sama, mata Damar menyipit karena ujung matanya menangkap seseorang yang berdiri di sisi jalan. Orang itu memakai pakaian santai, di tangannya terdapat setumpuk kartu remi dan sebatang rokok tergantung di mulutnya. Saat Damar melihatnya, orang itu juga sedang menilai mereka. Eden. Hati Damar berdegup kencang. Detik itu dia bahkan berpikir untuk menghentikan mobil. Benar sekali. Dia melihat Eden. Kebanyakan orang mengenal foto Eden dari Night Watcher. Bahkan lebih mengenalnya daripada mengenal Damar. Damar adalah Zero, tapi untuk merahasiakannya, wajahnya hanya pernah dilihat oleh orang yang mengenalnya. Dia juga tidak sembarangan menyebarkan fotonya. Tapi berbeda dengan Eden. Sejak lahir Eden sudah berada di Night Watcher. Sekarang ini dia merupakan nomor 1 killer ranking. Dalam Night Watcher, kode sandi Eden adalah Hermit. Dia adalah pengkhianat Night Watcher. Setiap anggota Night Watcher umumnya mengingat dengan jelas wajah Eden.
Setiap orang dengan kode sandi Zero dalam Night Watcher memiliki misi rahasia yang tidak pernah berubah, yaitu memburu Eden. Jika bukan karena di tempat ini identitas Damar bisa ketahuan banyak orang, Damar mungkin sudah menginjak rem dengan kencang dan bertarung dengan Eden. Bersambung. Terima kasih bos.